Sampai hari kiamat, model-model orang punya keyakinan jahiliyah ini pun pasti akan ada. Yang mana orang tidak memiliki tingkat keyakinan yang tinggi kepada Allah, seakan-akan hidup tidak bertuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Sayyiduna wa maulana Muhammadin ibni Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita awali khutbah ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kepada kita kesempatan siang ini untuk hadir berkumpul melaksanakan salat Jumat secara berjamaah sebagai kewajiban kita sebagai laki-laki muslim, di mana Allah menetapkan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah sesungguhnya adalah nikmat yang besar, layak kita syukuri, membuat kita selalu membasahi lidah untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan yang akan memancing nikmat-nikmat Allah lainnya. Iza qulta alhamdulillah faqad syakarta fazadak. Apabila kamu baca alhamdulillah, maka Allah akan tambahkan nikmat pada dirimu. Maka kita tak akan pernah bosan dan lupa untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah manusia untuk berdakwah, menyampaikan pesan dari Allah atau risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tantangan yang luar biasa. Tantangan dakwah Nabi Muhammad di antaranya adalah Allah menetapkan bahawa Nabi Muhammad diutus di tengah masyarakat yang dikenal atau diistilahkan dengan masyarakat jahiliyah.
Secara harfiah jahiliyah itu artinya adalah kebodohan. Tapi kebodohan di sini bukan maknanya yang diinginkan makna bodoh secara bahasa. Karena Nabi SAW diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah di tengah masyarakat yang secara intelektual adalah masyarakat yang benar-benar intelektual, memiliki tingkat intelektual yang bagus. Orang-orangnya cerdas, pandai berbisnis. Banyak di antara mereka panglima-panglima perang dan lain-lain. Namun kebodohan yang menjadi istilah di sini adalah lebih kepada maknawi, di mana masyarakat yang ada pada saat itu jauh daripada peradaban. Bodoh secara keyakinan, bodoh secara peradaban. Itulah yang dimaksud secara maknawi. Karena kaum jahiliyah ini adalah kaum yang jauh daripada peradaban, tidak mengenal akhlak, hidup berkasta-kasta. Mereka sangat mencintai dunia, sehingga orang-orang yang memiliki kasta tinggi hidup dengan kemewahan, hidup dengan semau-maunya. Sedangkan orang yang hidup dalam kasta yang rendah, seperti tidak punya status di tengah masyarakat, hidup seperti tidak punya Tuhan, tidak punya aturan agama dan lain-lain. Itulah mengapa kaumnya disebut dengan kaum jahiliyah. Atau kita sebutlah hari ini mungkin kaum yang tidak bertuhan dan tidak berperadaban. Tantangan yang luar biasa. Akhirnya atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan kegigihan dakwah Rasulullah, penuh dengan perjuangan, Rasulullah berhasil mendakwahkan kaumnya. Mereka yang berada dalam kegelapan kejahiliaan akhirnya berhasil berpindah ke kehidupan yang terang, kehidupan yang berperadaban, kehidupan yang bertuhan, kehidupan yang berakhlak. Dan itu tentu saja butuh pekerjaan yang sangat keras. Karena orang Arab tidak sama seperti kita orang Asia, tak sama seperti kita yang mungkin walaupun tidak agama ada dalam dada kita, tapi budaya kita sudah mengarahkan kita kepada sopan santun yang bagus. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Allah Maha berkehendak dakwah Rasulullah diterima di tengah masyarakat. Terjadi perubahan besar, perubahan yang sangat drastis, antara berpindahnya orang dari kaum jahiliyah kepada kaum yang berilmu, kaum yang mengerti tentang adab, kaum yang bertuhan, kaum yang hidup dengan aturan. Namun hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu, seiring dengan semakin jauhnya Rasulullah dalam kehidupan kita, semakin lamanya Rasulullah sudah tiada, dan kita seakan-akan kehilangan orang yang mestinya mengingatkan kita agar jauh-jauh daripada kehidupan jahiliyah. Maka masyarakat hari ini sudah kembali lagi kepada, walaupun tidak bisa disebut dengan kaum jahiliyah, tapi hampir-hampir bisa disebut sebagai orang-orang yang menapaki hidup untuk hidup seperti sebagaimana yang ditempuh oleh orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Bagaimana kita melihatnya? Kita na'udzubillah summa na'udzubillah, kita tak mau hidup seperti orang-orang jahiliyah. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyindir kehidupan jahiliyah ini, ada dalam sebuah ayat Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang khawatir dengan peperangan Uhud yang menakutkan. Peperangan Uhud tentu saja peperangan yang menakutkan. Dengan jumlah umat Islam yang sedikit harus melawan musuh yang begitu banyak. Namun di antara pasukan itu ada dua model. Ada model orang yang tidak memiliki kegentaran sedikit pun, tidak gentar sedikit pun terhadap apa yang akan mereka hadapi. Namun di antara mereka ada yang tingkat kecemasan yang sangat tinggi.
Karena rasa takut yang luar biasa memunculkan tingkat kecemasan yang sangat tinggi, takut kematian dan segala macamnya. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyindir ada di antara mereka, kata Allah, yang tidur nyenyak. Ada di antara mereka yang kata Allah, nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum. Ada yang tidurnya nyenyak. Dia tidak merasa cemas sedikit pun. Tapi di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang memiliki rasa cemas, ragu dengan Allah. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Allah mengumpamakan keraguan mereka kepada Allah seperti keyakinan lemahnya orang-orang jahiliyah. Apa yang Allah kehendaki dalam cerita itu? Yang Allah ingin kehendaki adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita, bahkan di zaman Nabi sekalipun, di saat orang butuh tingkat keyakinan yang tinggi untuk berperang Uhud, di saat itu manusia sudah terbagi. Ada yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi kepada Allah, ada orang-orang yang tingkat keyakinannya lemah. Orang-orang yang tingkat keyakinannya kepada Allah lemah inilah yang dicontohkan oleh Allah seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Meskipun ini bercerita tentang pasukan-pasukan yang berperang di peperangan Uhud, tapi perumpamaan ini tak akan pernah berakhir. Sampai hari kiamat, model-model orang punya keyakinan jahiliyah ini pun pasti akan ada. Yang mana orang tidak memiliki tingkat keyakinan yang tinggi kepada Allah, seakan-akan hidup tidak bertuhan. Maka dituntut manusia untuk hidup bertuhan. Apa yang dimaksud hidup bertuhan? Dia hidup dengan keyakinan adanya pengawasan Allah. Kita dituntut untuk hidup dengan keyakinan akan adanya balasan baik dan balasan buruk dari Allah. Kita hidup penuh dengan keyakinan bahwa ada Tuhan yang Maha Mencipta. Apa yang kita miliki datang dari Allah. Apa yang hilang dari kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat keyakinan seperti inilah yang sulit sekali untuk kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga dari itu apa? Memang itu bukan pekerjaan biasa. Butuh tingkat iman yang tinggi agar kita bisa hidup sebagaimana mestinya orang-orang bertuhan hidup. Apa bedanya orang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan? Orang yang hidup tidak bertuhan, dia hidup semaunya. Dia tidak hidup. Konsekuensi daripada tidak meyakini Tuhan adalah tidak meyakini adanya pembalasan Tuhan. Konsekuensi daripada tidak meyakini Tuhan adalah hidup seakan-akan tidak ada pengawasan dari Tuhan. Maka dia hidup semaunya. Dia hidup seakan-akan tidak ada malaikat raqib dan atid yang mencatat kebaikan dan keburukannya. Maka kita lupa, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada amal baik yang tidak tercatat dan tidak ada amal buruk yang tidak tercatat. Semuanya tercatat. Tingkat keyakinan itulah yang mesti ditingkatkan dengan ketingkatan yang tinggi untuk membedakan mana kita, mana jahiliyah. Kalau kita masih hidup serampangan semau kita, sedikit pun tidak mengkhawatirkan adanya balasan baik dan balasan buruk yang datang dari Allah, tidak mengkhawatirkan masa depan kita dan tidak mengkhawatirkan akhirat kita, seakan-akan hidup ini berakhir dengan kematian, tidak ada yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di masa depan, maka itulah gaya hidup orang jahiliyah. Maka orang Islam ini hidup penuh dengan kehati-hatian. Ad-dunya sijnul mu'min, kata Rasulullah. Dunia ini ibaratkan penjara bagi orang-orang beriman. Wa jannatul kafir, dan dunia ini ibaratkan surga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Orang beriman hidup di dunia penuh dengan aturan-aturan yang begitu banyak. Boleh tak boleh diatur oleh Allah. Halal dan haram diatur oleh Allah. Bahkan gaya hidup 24 jam yang kita jalani dalam satu hari, tidak ada satu pun yang kita lewatkan, tidak ada satu detik pun yang kita lewatkan keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya ajaran Islam dengan ajaran agama lainnya. Islam mengatur manusia bagaimana bangun tidur, apa yang dibaca bangun tidur, apa yang dilakukan setelah bangun tidur,
pergi ke kamar mandi, kaki mana yang dilangkahkan ke kamar mandi, bagaimana nanti adab-adab dalam kamar mandi, keluar dari toilet apa yang dibaca, lalu kemudian berkaca untuk berdandan, apa doa-doanya, berpakaian, apa adab-adabnya, lalu makan, di situ juga banyak aturan-aturannya, lalu naik kendaraan, di situ juga ada adab-adabnya. Seakan-akan tidak ada satu detik pun yang dilewatkan oleh manusia tanpa aturan Tuhan. Memang begitulah Allah berkehendak. Orang Islam itu tidak ada yang boleh melakukan sesuatu kemauan sesuai dengan kemauannya. Allah berkehendak semua manusia itu ada aturannya dalam ajaran Islam. Ikutilah itu. Itulah maksud hidup orang yang bertuhan, tidak seperti orang-orang jahiliyah. Hidup seakan-akan merasa tidak akan ada pengawasan dan tidak ada balasan akhirat. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir orang-orang jahiliyah ini dari segi akhlaknya. Di mana Allah menyindir dalam sebuah ayat, ada perempuan-perempuan yang berdandan seperti tabarrujul jahiliyah, berdandan-dandan seperti berdandannya jahiliyah. Ini adalah perangai, ini adalah akhlak. Yang pertama tadi adalah bentuk keyakinan kita, hubungan kita kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua ini adalah aspek daripada kehidupan manusia. Bagaimana manusia ini bermoral, hidup dengan aturan-aturan yang ada, hidup dengan aturan yang disepakati di tengah masyarakat. Maka orang-orang yang beragama, atau kita menyebut diri kita sebagai orang saleh, ciri-ciri orang saleh, ciri-ciri orang beragama dengan baik, dia tidak hanya hidup seakan-akan menjadi hamba muslim yang baik, yang patuh kepada Tuhannya, tapi ciri yang kuat di antaranya adalah bagaimana manusia itu hidup dengan aturan. Jadi hubungan dia sebagai hamba kepada Allah terlihat yang kita bicarakan yang pertama tadi. Lalu kemudian aspek lainnya, dia hidup sebagai personal, dia sebagai seorang masyarakat sosial, hamba yang manusia sebagai makhluk sosial. Dia punya hubungan baik dengan orang-orang yang di sekitarnya, dengan perangai-perangainya, dengan akhlak-akhlaknya, dengan aturan-aturannya. Maka orang-orang yang beragama dengan baik, dia belajar dengan kedisiplinan ibadahnya. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhan, tapi lebih banyak lagi Al-Quran itu berbicara tentang hubungan manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Jadi jika kita hanya mementingkan hubungan kita selaku hamba dengan Tuhan, tapi kita lupa memperhatikan aspek di mana kita adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu hidup dengan aturan-aturan main, aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara, aturan-aturan yang disepakati di tengah masyarakat, norma-norma yang berlaku yang diikat dengan ajaran-ajaran syariat. Maka orang seperti ini, dia mesti, kalau dia menjalankan itu dengan baik, maulah sempurna agamanya, hablum minallahnya baik, duribat alaihimuz zillah aina ma sukifu, kata Allah, di mana saja kalian berada di mata Allah kalian hina, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali bagus hubungan kalian dengan Allah sebagai makhluk, sebagai hamba, dan bagus hubungan kalian selama manusia sebagai makhluk sosial. Maka jika kita mampu untuk memperbaiki dua aspek ini, pertama kita sebagai hamba memiliki tingkat keyakinan tinggi bahwa kita hidup penuh dengan pengawasan Tuhan dan semua yang kita lakukan akan ada balasannya. Dan yang kedua, kita hidup sebagai makhluk sosial sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat kita patuhi, maka barulah kita berada pada puncak kesempurnaan sebagai manusia. Karena manusia semua kita memiliki dua aspek ini yang semua kita harus menjalankannya dengan baik. Fatabiru lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma nusalli wa nusallim ala khatimil anbiya'i wal mursalin, Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة